Horas Akadongan, kembali lagi ke channel Ugari 20 Artstop dalam konten yang baru aku buat beberapa minggu ini, beberapa minggu hari terakhir, yaitu kita bakal ngebahas tentang cergam komik Indonesia. Kita bakal nge-review sedikit, kita bakal baca bareng, dan kali ini buku yang akan aku baca bareng kalian adalah Hanoman, buku ciptaan Bapak Urip. Sebelum masuk ke dalam bukunya, aku pengen promosi sedikit. Si Harimau Tapanuli. Ini komik karyaku sendiri, ciptaanku. Ini bisa kalian dapat di Tokopedia. Link ada di deskripsi. Si Harimau Tapanuli. Ini sinopsisnya aku baca sebentar. Siapa bilang zaman pendekar telah berakhir? Anggoni, seorang pemuda Tapanuli yang merantau ke ibu kota untuk mencari abangnya, kini harus berurusan dengan polisi. Tabiatnya yang panasan justru membuatnya masuk dalam masalah, mulai dari pengedar narkoba, polisi korup, hingga sindikat mafia. Ikuti kisahnya dalam cergam ciptaan Aci Tompul ini. Selamat membaca, Horas! Jadi ini komiknya aku kerjasama sama kawan Teran Studio. Ini kelihatan nggak? Nah, ini dari Jakarta. Aku bakal buka-buka sedikit. Ini ada puisi-puisian. Hehe. Jadi kalian bisa dapat komik ini dengan harga 55.000 saja. Horas, yoi, mantap. Ini bisa kalian dapat di Tokopedia, free ongkir pastinya. Dan ini ada kayak paket-paketan gitu. Nah, ini poster A5. Ntar aku sangkutin. Poster A5 dan stiker. Kawan Teran Studio, si Harimau Tapanuli. Ini bisa kalian dapat di Tokopedia dengan harga 75.000 aja. Full dengan free ongkir. Oke. Cukup sudah promosi-promosian. Langsung masuk ke komiknya. Hanoman. Jadi ini adalah koleksi pribadiku dan ini aku beli ini pertama kali itu sekitar tahun 2001 kalau nggak salah. Di Taman Ismail Marzuki. Jadi aku ingat kali ini tadinya sama komik Sangkuriang sama ada satu lagi apa ya? Nakula Sadewa. Tapi itu komiknya udah aku jual ya kan buat mendanai Anggoni ya. Jadi ini komiknya sempat aku upload di Facebook, di grup Facebook buat para pencinta komik dan kolektor. Katanya ini tadinya adalah komik satuan. Jadi ini adalah bentuk bundle. Nah, ini penerbitnya Erlina dari Bandung. Ini daftarnya udah nggak kelihatan ya, udah mulai hilang tulisannya. Nih. Daftar harga buku komik yang tersedia. Untuk waktu itu harga 30.000 itu mahal guys. 20.000, 30.000 itu buat komik lumayan sih. Soalnya komik manga itu waktu itu harganya 7.500 di Gramedia. Kau masih ingat kali itu. 6.500 atau 7.500. Jadi 30.000 tuh lumayan sih. Apa 20.000 tuh. Itu bakso bisa berapa? 3 mangkok gitu mungkin. Apa 4 mangkok? Apa 6 mangkok? Kalau di daerahku sih 6 mangkok bis tuh. Satunya 5 ribuan. Oke. Langsung kita masuk. Ini jadi aku catat nih waktu itu. Hanoman by karya Pak Urip. Tahun 1978. Dari mana aku tahu ini terbitnya tahun 1978? Nah, nanti di dalam komik ini akan ketahuan ciri-cirinya. Jadi ini adalah bentuk komik jadul guys. Ini bener-bener jadul ya. Bukan yang 2 panel, tapi ini udah memasuki era berikutnya. Jadi komik 2 panel itu populer sekitar tahun 60-an. Ya kan? Dan itu adalah bentuk konservatif dari komik. Ya, itu konservatifnya konservatif tuh. Dari yang pertama tahun 50-an itu 4 panel. Biasanya itu karya Pak R.A. Kosasih. Dan bentuk 2 panel tahun 60-an. Nah sekarang tahun 78, komik ini mulai semakin apa ya, dinamis dan semakin bebas
Jadi panel-panelnya semakin interaktif dan semakin kreatif lah para ini penciptanya. Ini karya Pak Urip. Demikianlah awal dari cerita lahirnya Hanoman Wayang Purwa. Jadi ini seri Wayang Purwa nomor 9. Jadi ini udah bundel. Jadi dia aslinya bukan ini ya. Cuman ini dibundel sama penerbit tahun 2000-an, 2001. Nah ini kalau nggak salah Subali apa Sugriwa ini. Buat para pencinta wayang. Ya. Dan ini sangat rapi sekali, konservatif. Maksudnya konservatif gimana? Jadi ini nggak ada hubungannya sama politik ya, Akadongan. Jadi konservatif itu mereka mengikuti suatu tradisi tertentu. Atau mengikuti pakem-pakem yang udah disepakatin. Jadi contohnya tuh dia rapi gini kan, kotak, 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 kotak gini. Nggak ada yang keluar margin kan, bener-bener rapi semua. Halaman, ya kan di sini nih halaman, halaman. Ini cukup ini jadul. Sambil kita baca-baca aja ya. Dia nih pakai outline-nya tebel-tebel nih Pak Urip. Dan ini dia ngikutin wayang Jawa kalau nggak salah. Antara Jawa Tengah lah. Atau Jogja atau antara dua itu. Yang pasti kayaknya bukan Jawa Barat ya. Kalau Jawa Barat kayaknya ada lagi dia. Beda lagi. Dia kan ngambilnya dari wayang golek. Kalau ini kan ngambil dari wayang orang atau wayang kulit. Ini cetakannya juga udah mulai pudar ya. Iyalah 2001 gitu. Kita bakal ngebalik-balik dulu. Kita bakal ngelihat kira-kira ada apa yang menarik di komik ini. Komik yang terbit tahun 1978. Dia desainnya udah mulai hampir ke arah realis ya, cuman masih ada unsur Eropa-Eropanya gitu. Masih ada unsur simplifikasi. Simplifikasi tuh maksudnya dia simple ya. Dia udah bukan era Kosasi. Era Kosasi kan simple banget tuh. Hampir kartun ya kan. Stylenya tuh simple banget kan kalau Pak era Kosasi. Detailnya biasanya ngambil dari arsitektur atau desain bajunya ya kan. Ngopi dulu guys biar nggak seret. Dewi Anjani. Jadi ini lahirnya Hanoman. Ya. Ini latar belakang lahirnya Hanoman. Ini Hanoman bersama Batara Bayu kayaknya ini. Dia belajar sama Batara Bayu, diasuh Batara Bayu. Nah ini. Gimana aku bisa tahu dia terbit pertama kali tahun 1978? Nah, ini dia. Terdaftar. Nopol ini maksudnya nomor polisi. Ya. Jadi komik zaman dulu itu harus melewati Komdak. Ini Bintipmas Komdak. Ini pokoknya divisinya polisi yang ngeluarin izin buat komik atau benda-benda kreatif, benda budaya gitulah. Jadi itu dia uniknya. Tahun segitu harus lewat polisi Akadongan kalau misalnya mau nerbitin komik. Dan ini benar-benar disensor mungkin ya kalau ada yang mau melawan pemerintahan Soeharto kan waktu itu. Jadi isi yang aneh-aneh udah pasti nggak ada itu diberangas. Nah ini si Hanoman bersama pamannya Sugriwa. Dan ini ya ini sangat apa ya? Sangat nostalgic gitu. Ini ukurannya A5. Dan ini tipikal komik-komik zaman dulu. Dia mungkin ada arah dari Eropa juga ya. Eropa kan gini juga rapi, dia tertib. Setiap panelnya tertib. Nah ini mulai ini nih, dinamis.
Ya tahun 78 kan udah banyak yang berkarya tahun segitu dan udah mulai rame gitu. Nah, desainnya juga udah mulai, sebenarnya apa ya, udah mulai ada bentuknya gitu komik Indonesia. Jadi sudah mempunyai ciri gitu tahun 78 ya. Kenapa bisa hilang sekarang? Mungkin karena kepotong gitu. Tahun 90-an akhir kan invasi manga Jepang udah sangat berhasil kan. Ini tapi kalau dilihat tuh bisa mirip ini nih, Conan Barbarian atau Tarzan nih. Ya, desainnya mengambil dari berbagai macam budaya sih kita. Dan sampai sekarang akhirnya tidak ada paten khusus gitu. Oh, ciri khas komik Indonesia gini gitu. Ya, nggak ada sih sebenarnya. Karena kita berubah terus gitu dari tahun 50-an, dari tahun 60 sampai sekarang. Dan ada Indomanga ya kan yang semakin umum sepertinya. Bentuk manga itu udah umum gitu. Kalau orang mau gambar, harusnya manga sih sekarang. Harusnya ya. Normalnya tuh ya bentuk manga itu. Bukannya kayak gini-gini justru. Ini aku bakal baca untuk satu buku aja. Ini sepertinya udah sulit dicari di Tokopedia atau di Shopee atau di Marketplace ya. Ini aku belinya tahun 2001, Chase. Udah 20 tahun lebih. Nah, bentuk ketahuan dia adalah bundelnya ini. Ini kan Arjuna Sasrabahu, ini udah judul di halaman buku berikutnya. Wayang Purwa 2. Ini 62 halaman berarti satunya dulu nih. Dan ini kayaknya nggak urut ya di bundelnya. Dia mengikuti cerita gitu, tapi ceritanya ya ini. Ini kan Wayang Purwa 9. Ini Wayang Purwa 2. Dan ini udah ceritanya udah kemana-mana nih. Coba kita baca ya. Untuk melengkapi cerita Wayang Purwa ini, kisah Raden Hanoman itu terpaksa kami tunda dulu, guna mengikuti keadaan di Maespati sebelum Raden Hanoman lahir. Oleh karena banyaknya pakem-pakem wayang hasil karya para pujangga, mungkin jalan cerita yang kami sajikan kini agak berbeda. Namun, isinya menuju ke arah yang sama. Untuk itu kami mohon agar pembaca memakluminya. Nah, itu dia alasan kenapa dia lompat-lompat ininya, urutannya. Ini masih Pak Urip juga kayaknya. Hampir mirip ya stylenya. Dia outline-nya besar-besar. Dan ya itu, rapi gitu. Mungkin ini karena cetakan aja, jadi dia terlihatnya ini, buram. Cuman ini rapi sih. Dia nggak apa ya, nggak berantakan gitu ininya. Arsirnya juga nih rapi gitu. Ini siapa namanya? Anaknya siapa gitu, adiknya Arjuna Sasrabahu apa? Siapa itu tadi anaknya yang disabilitas? Sukasrana kalau nggak salah. Ini detailnya sih sebenarnya, wah, inilah kekurangannya cetakannya. Ini salah cetak dia, ada halaman kosong. Ini cukup detail sih. Tahun 78, hampir mirip ini komik-komik Flash Gordon gitu ya. Flash Gordon, terus siapa lagi tuh? Tarzan. Komik-komiknya Amerika tahun ini 50-an. Salah cetak lagi. Oh, ini detail banget nih. Ngambil dari wayang orang. Ini sih ini, siapa? Apa? Punakawan. Astra Jingga dan Udawala tampak terpesona ketika melihat
Raden Sumantri keluar. Nah, nih. Astra Jingga dan Udawala siapa tuh? Nih si Punakawan itu. Ini menurutku adalah peninggalan ya. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk berkarya juga gitu, untuk pengkarya, untuk mengambil dari sini gitu. Jadi bukan cuman US, bukan cuman Eropa, dan bukan cuman Jepang juga yang jadi acuan kita, tapi ya pendahulu komikus-komikus legend itu gitu. Ini kan desainnya udah, ini pun kalau kita cari sekarang pun di sekitar kita ada mungkin ya. Salah satunya misalnya, iya, ini dia si Hanoman. Jadi ini adalah karena aku penggila Hanoman ya kan zaman dulu. Jadi aku sempat koleksi juga sih wayang-wayangan gini. Ini mantap juga sebenarnya. Dan ini mereka ngambilnya ini ya dari sini, ya kan? Ini sini. Jadi kalau nggak ada ini, mungkin nggak ada ini, gitu kan? Kalau nggak ada ini, nih Hanoman, mungkin ini nggak akan tercipta gitu. Dan itu harus kita sadarin dulu. Kok jadi ini aku jadi macam guru aku. Bitotama di Magadha. Oke, nyambung. Patah banget ini. Abisnya pun nggak ada bersambung, nggak ada apa. Udah abis aja kayaknya. Oke, itu aja. Mantap. Menurutku ini adalah peninggalan sejarah sih. Dan aku ngebahas ini juga kan kemarin udah Roy dari karya Hans Jaladara tahun 94. Dan udah ada Imperium Majapahit tahun 94 juga. Dan itu penerbitnya penerbit besar ya. Dan sekarang ada ini, Hanoman tahun 78. Dan ini mundurnya lumayan gitu. Dan perbedaannya pun berasa banget kan. Padahal dibuat oleh orang dari negara yang sama gitu, bangsa yang sama. Oke, sekian aja buat video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Ugari 20 Art Stop. Komen kalau misalnya ada tips atau saran atau kritik. Dan share video ini supaya aku bisa buat video yang lebih baik berikut-berikutnya. Oke, mau lihat ya Kadongan. Horas.